Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada saat ini. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang di Malaysia, Taiwan, Kamboja, Hong Kong, Rusia. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Dan mari Tuhan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23 bagian A. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Puji Tuhan. Saudaraku, jikalau kita perhatikan, kekhawatiran bukanlah suatu keadaan saudara, melainkan sebuah keputusan atau pilihan hidup kita. Pada umumnya, saat ketika mengalami masalah yang ringan, kita cenderung khawatir. Tetapi tidak sedikit orang yang meskipun dihadapkan pada masalah yang berat, memilih untuk tetap tenang, sebab ia tahu dalam kekhawatiran, seseorang pasti mengalami kerugian, seperti tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Sebaliknya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan, dan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Puji Tuhan. Saudaraku, supaya terbebas dari rasa khawatir, kita harus selalu menjaga hati dan pikiran kita. Sebab apa yang ada di dalam hati dan pikiran itu menentukan sikap, perkataan, dan tindakan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Maka dari itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Saudara, kita pun harus menjaga mata kita, karena apa yang kita lihat seringkali mempengaruhi hati dan pikiran kita. Mata adalah pelita tubuh. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jika mata kita hanya tertuju pada situasi dan keadaan yang ada, kita akan menjadi lemah dan semakin khawatir. Tetapi bila mata kita tetap tertuju kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, maka Dia yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara, jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu hati, pikiran, dan mata kita. Karena dari ketiga hal ini akan mempengaruhi tindakan kita dalam meresponi setiap situasi. Dan yang paling penting adalah menyediakan waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bila kita lakukan itu siang dan malam, hal-hal positif akan memenuhi pikiran kita, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Sehingga kekhawatiran dan hal-hal yang sifatnya negatif lainnya tidak akan punya tempat lagi di dalam hati dan pikiran kita. Puji Tuhan. Saudaraku, semua orang pasti punya rasa khawatir, karena khawatir adalah hal yang manusiawi. Tetapi jika setiap saat dan setiap waktu kita terus hidup di dalam kekhawatiran, itu sama artinya kita tidak mempercayai Tuhan Yesus sepenuhnya. Kita meragukan kuasa Tuhan Yesus dan bimbang terhadap semua janji-janji Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Artinya saudara, orang yang selalu khawatir, bimbang, itu hidupnya jauh dari Tuhan. Karena dia pasti meragukan kuasa Tuhan dan tidak percaya akan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita.
Orang yang khawatir membuktikan bahwa ia tidak menyadari kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Padahal Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Firman-Nya juga mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Saudara, jika kita menyadari akan kasih dan pemeliharaan Tuhan, kita dapat berkata seperti Rasul Paulus katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Saudaraku, mari mulai hari ini kita ambil tindakan tegas untuk membuang semua kekhawatiran dan kegelisahan yang selama ini terus membelenggu dan mengintimidasi hidup kita. Saudara, cara efektif untuk berhenti dari rasa khawatir adalah banyak berdoa dan belajar untuk senantiasa bersyukur di dalam segala keadaan. Dengan bersyukur, maka arah pandangan kita tertuju kepada janji Tuhan dan kebesaran kuasa Tuhan. Tidak berarti hal itu akan mengubah situasi, melainkan akan mengubah respons kita terhadap masalah yang ada. Mari saudara, semakin hari kita semakin hidup bersekutu dalam doa, hidup bersekutu dalam firman Tuhan, karena dengan jalan itu kita pasti terbebas dari kekhawatiran yang membelenggu hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup selalu mempercayai Tuhan, tidak meragukan kuasa Tuhan, dan senantiasa hidup mempercayai janji Tuhan, sehingga hidup kami terbebas dari kekhawatiran yang membelenggu. Dan ajar kami ya Tuhan untuk hidup bersekutu di dalam doa dan firman Tuhan setiap saat, sehingga hati dan pikiran kami selalu berada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Taiwan, Hong Kong, Kamboja, Rusia, dan dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, pulihkan hidup mereka, berkati hidup mereka, buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, bisnis, dan apapun yang dikerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, Tuhan berikan pertolongan dan kekuatan. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan, saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan, ulurkan tangan kasih Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi semua masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami dan kerinduan kami. Mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.